Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menceritakan perjalanan W.S. Rendra. Biografi W.S. Rendra bernama lengkap Willibrordus Surendra Broto Rendra. Beliau lahir di Solo tanggal 7 November 1935. Beliau adalah penyair ternama yang kerap dijuluki sebagai burung merak. Ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta pada tahun 1967 dan juga bengkel teater Rendra di Depok. Semenjak masa kuliah, beliau sudah aktif menulis cerpen dan esai di berbagai majalah. Rendra adalah anak dari pasangan R. Ciprianus Sugeng Brotoat Modjo dan Raden Ayu Catharina Ismadilah. Ayahnya adalah seorang guru bahasa Indonesia dan bahasa Jawa pada sekolah Katolik Solo di samping sebagai dramawan tradisional. Sedangkan ibunya adalah penari serimpi di Keraton Surakarta. Masa kecil W.S. Rendra. Masa kecil hingga remaja Rendra dihabiskan di kota kelahirannya itu. Ia memulai pendidikannya dari TK 1942 hingga menyelesaikan sekolah menengah atas SMA 1952 di Sekolah Katolik St. Yosef di Kota Solo. Setamat SMA, Rendra pergi ke Jakarta dengan bermaksud bersekolah di akademi luar negeri. Ternyata akademi tersebut telah ditutup. Lalu ia pergi ke Yogyakarta dan masuk ke Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Walaupun tidak menyelesaikan kuliahnya, tidak berarti ia berhenti untuk belajar. Pada tahun 1954, ia memperdalam pengetahuannya dalam bidang drama dan tari di Amerika. Ia mendapat beasiswa dari American Academy of Dramatical ART-AADA. Ia juga mengikuti seminar tentang kesusastraan di Universitas Harvard atas undangan pemerintah setempat. Bakat sastra Rendra sudah dimulai terlihat ketika ia duduk di bangku SMP. Saat itu ia memulai menunjukkan kemampuannya dengan menulis puisi, cerita pendek dan drama untuk berbagi kegiatan sekolahnya. Bukan hanya menulis, ternyata ia juga piawai di atas panggung. Ia mementaskan beberapa dramanya dan terutama tampil sebagai pembaca puisi. Bakat sastra Rendra sudah mulai terlihat ketika ia duduk di bangku SMP. Saat itu ia sudah mulai menunjukkan kemampuannya dengan menulis puisi, cerita pendek dan drama untuk berbagai kegiatan sekolahnya. Bukan hanya menulis, ternyata ia juga piawai di atas panggung. Ia mementaskan beberapa dramanya dan terutama tampil sebagai pembaca puisi yang sangat berbakat. Ia pertama kali mempublikasikan puisinya di media masa tahun 1952 melalui majalah Siasat. Setelah itu puisi-puisinya pun lancar mengalir menghiasi berbagai majalah pada saat itu seperti Kisah Seni, Basis, Konfrontasi, dan Siasat Baru. Hal itu terus berlanjut seperti terlihat dalam majalah-majalah pada dekade selanjutnya, terutama majalah tahun 60-an dan tahun 70-an. Kaki Palsu adalah drama pertamanya dipentaskan ketika ia SMP dan orang-orang di tikungan jalan. Adalah drama pertamanya yang mendapatkan penghargaan dan hadiah pertama di kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta. Pada saat itu ia sudah duduk di SMA. Penghargaan itu membuatnya sangat bergairah untuk berkarya. Prof. atau di dalam bukunya Sastra Indonesia Modern 1989 terdapat bahwa dalam sejarah kesusastraan Indonesia modern Rendra tidak termasuk ke dalam satu angkatan atau kelompok seperti angkatan 45, angkatan 60-an atau angkatan 70-an. Mempunyai kepribadian dan kebebasan sendiri. Penghargaan W.S. Rendra. Karya-karya Rendra tidak hanya terkenal di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Banyak karyanya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa asing, di antaranya bahasa Inggris, Belanda, Jerman, Jepang, dan India. Ia juga aktif mengikuti festival-festival di luar negeri, di antaranya The Rotterdam International Poetry Festival pada tahun 1971 dan 1979, The Valmik
Ski International Forty Festival New Delhi pada tahun 1985, Berliner Horizonte Festival Berlin pada tahun 1985, The First New York Festival of the Arts pada tahun 1988, Spolto Festival Melbourne, Fargat World Verti Festival Bhopal pada tahun 1989, World Forty Festival Kuala Lumpur pada tahun 1992, dan Tokyo Festival pada tahun 1995. Untuk kegiatan seninya, Rendra telah menerima banyak penghargaan, antara lain hadiah sayembara penulisan drama dari bagian kesenian, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta pada tahun 1954, hadiah sastra internasional BMKN pada tahun 1956, anugerah seni dari pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1970, hadiah Akademi Jakarta pada tahun 1975, hadiah Yayasan Buku Utama Departemen Pendidikan Kebudayaan pada tahun 1976, penghargaan Adam Malik pada tahun 1989, The Seward Award pada tahun 1996, dan penghargaan Ahmad Bakri pada tahun 2006. Baru pada usia 24 tahun, ia menemukan cinta pertama pada diri Sunarti Suwandi. Dari wanita yang dinikahinya pada 31 Maret 1959 itu, Rendra mendapat 5 anak, Teddy Satyanugraha, Andreas Wahyu, Wahyana, Daniel Seta, Samuel Musa, dan Clara Sinta. Satu di antara muridnya adalah Bendoro Raden Ayu Sitoresmi Prabuningrat, putri darah Biro Keraton Yogyakarta yang bersedia lebur dalam kehidupan spontan dan ukuran di bengkel teater. Tugas Jeng Sito begitu panggilan Rendra kepadanya antara lain menyuapi dan memandikan keempat anak Rendra Sunarti. Ujung-ujungnya ditemani Sunarti. Rendra melamar Sito untuk menjadi istri kedua dan Sito menerimanya. Dia dinamis, aktif, dan punya kesehatan yang terjaga. Tutur Sito tentang Rendra kepada Kastoyo Ramelan dari Gatra. Satu-satunya kendala datang dari ayah Sito yang tidak mengizinkan putrinya yang beragama Islam dinikahi seorang pemuda Katolik, tapi hal itu bukan halangan besar bagi Rendra. Ia yang pernah menulis litani dan mazmur, serta memerankan Yesus Kristus dalam lakon drama penyaliban cinta dalam luka. Memilih untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat pada hari perkawinannya dengan Sito, 12 Agustus 1970 dengan saksi Taufik Ismail dan Ajib Rusido. Peristiwa itu tak pelan lagi mengundang berbagai komentar sini seperti Rendra masuk Islam hanya untuk poligami. Terhadap tudingan tersebut, Rendra memberi alasan bahwa ketertarikannya pada Islam sesungguhnya sudah berlangsung lama, terutama sejak persiapan pementasan kasidah Berjanji beberapa bulan sebelum pernikahannya dengan Sito. Tapi alasan yang lebih prinsipil bagi Rendra, karena Islam bisa menjawab persoalan pokok yang harus mengetahuinya selama ini. Kemerdekaan individual sepenuhnya. Saya bisa langsung beribadah kepada Allah tanpa memperlakukan pertolongan orang lain, sehingga saya merasa hak individu saya dihargai, katanya sambil mengutip ayat Quran yang menyatakan bahwa Allah lebih dekat dari urat leher seseorang. Toh kehidupan dalam satu atap dengan 2 istri menyebabkan Rendra dituding sebagai haus publisitas dan gemar popularitas, tapi ia menanggapinya dengan ringan saja. Seperti saat ia menjamu seorang rekannya dari Australia di kebun binatang Gembira Loka, Yogyakarta. Ketika melihat seekor burung merak berjalan bersama 2 betinanya, Rendra berseru sambil tertawa terbahak-bahak. Itu Rendra, itu Rendra. Sejak itu julukan burung merak melekat padanya hingga kini. Dari Sito Resmi ia mendapatkan 4 anak.
Fiona Salya, Sarah Drupati, Naomi Srikandi, dan Rahel Saraswati. Sang burung merak kembali mengibaskan keindahan sayapnya dengan mempersuntingkan Zuraida, istri ketiga yang memberinya 2 anak, Isaiah Sadewa dan Maryam Supraba. Tapi pernikahan itu harus dibayar mahal karena tak lama sesudah kelahiran Maryam, Rendra menceraikan Sito resmi pada 1979 dan Sunarti tak lama kemudian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.